Selamat sore kawan pajak. Terima kasih telah hadir, terutama untuk kawan pajak yang dari YouTube, Kanwil DJP Banten maupun Pajak Serang Barat. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hamdan Rosadi, penyuluh pajak ahli pertama dari KPP Pratama Serang Barat. Juga telah hadir di sini penyuluh pajak ahli muda dari Kanwil DJP Banten, Pak Agus, atau kita kenal dengan Kang Agus. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Hamdan. Moga-moga KPP Pratama Serang Barat aman dan lancar ya kegiatan hari ini ya. Baik, sebelumnya kita sampaikan juga tata cara diskusi pada kesempatan sore kali ini. Sebelumnya kami akan berbincang-bincang terkait teknis keuangan terkini, yaitu terkait fasilitas kesehatan dan serba-serbinya. Kemudian mengingat kualitas udara yang sedang tidak bagus, jangan lupa untuk mengenakan masker ketika di luar ruangan. Juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan saringan udara kendaraan bermotor. Anda dengan servis secara rutin, dan bagi yang biasa merokok, merokoklah pada tempatnya. Ini semua kita upayakan untuk kebaikan kita bersama. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke segmen selanjutnya, yaitu dalam ruang lingkup yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kira-kira meliputi apa saja ya Pak Agus atau Kang Agus? Ya, ini pembahasan yang nggak pernah habis ya, Mas Hamdan, kawan pajak, dimanapun berada, terkait dengan PMK 66, hari ini kita khusus membahas terkait dengan tadi, opening dari Mas Hamdan, terkait dengan kesehatan itu penting, gitu ya, tapi ini kaitannya dengan kawan pajak mendapat fasilitas dari pemberi kerja, dan konteksnya kalau ini kita bicara apakah fasilitas kesehatan yang diberi pemberi kerja menjadi objek atau tidak, sebetulnya kata kuncinya adalah fasilitas ini masuk dalam ruang lingkup penggantian atau imbalan terkait dengan kita sebagai karyawan atau pegawai sehubungan dengan pekerjaan kita. Itu Mas Hamdan. Jadi ini kaitannya lebih kontekstualnya kepada antara karyawan atau pegawai dengan pemberi kerja. Karena kita bahas khusus kesehatan yang diberikan fasilitas, apakah itu objek pajak atau tidak, Mas Hamdan. Itu ya. Kemudian ada berapa banyak skema fasilitas pengobatan atau kesehatan bagi pegawai? Nah, ini menarik ya, Mas Hamdan. Ada berapa skema gitu ya terkait dengan fasilitas pengobatan atau kesehatan. Kemarin kita dengan teman-teman KPP 3 Raksa sudah membahas terkait dengan fasilitas kendaraan, Mas Hamdan. Hari ini kita bahas khusus yang tadi ya, fasilitas pengobatan atau kesehatan. Ada 4 sebetulnya, Mas Hamdan. Skema pemberi kerja itu memberikan pengobatan atau fasilitas pengobatan kesehatan kepada karyawannya. Saya nggak tahu nih Mas Hamdan atau kita gitu ya, ASN ini mendapat juga nggak sih sebetulnya gitu ya. Tetapi nanti kita lihat ya. Yang pertama itu dikasih tunjangan Mas Hamdan. Jadi setiap pegawai itu diberikan namanya tunjangan kesehatan. Gitu ya. Berapapun setiap bulan diberikan allowance gitu ya dari pemberi kerja apabila
karyawan atau pegawai sakit itu sudah diberikan tunjangan di awal. Yang kedua, Mas Hamdan, ada yang modelnya itu diberikan reimburse. Jadi misalkan ada karyawan Mas Hamdan yang kemudian sakit dan dia harus berobat, itu yang bersangkutan bisa minta penggantian dalam bentuk uang. Jadi ditalangin dulu tuh Mas Hamdan, gitu ya. Yang kedua adalah premi asuransi kesehatan, nanti kita bahas lebih detail ya. Kemudian yang keempat adalah selain premi, si pemberi kerja di kantornya itu menyediakan fasilitas kesehatan. Seperti Mas Hamdan, itu kalau di KPP Serang Barat, kemungkinan ada dokter yang setiap hari berkunjung ke kantor dan memeriksa para pegawai, gitu ya. Ada yang general check up dan sebagainya. Jadi 4 itu Mas Hamdan yang mau kita diskusikan aspek perpajakannya buat si pemberi seperti apa dan buat si penerima apakah itu objek atau tidak. Itu Mas Hamdan. Baik Pak Agus, terima kasih atas pendahuluannya. Kawan pajak, mari kita simak pendalaman atau pembahasan atas ruang lingkup yang telah disebutkan tadi. Untuk lebih detail dan lebih jelas lagi, mari kita masuk ke segmen 2 yaitu terkait pembahasan. Jadi seperti apa Pak Kang Agus model tunjangan kesehatan dan aspek pajaknya? Ya, kalau tadi kita diskusi di awal terkait tunjangan kesehatan, itu yang diberikan kan bentuknya uang, Mas Hamdan, gitu ya. Dan kalau kita bicara benefit in cash, berarti itu kaitannya tidak dengan PMK 66. Karena kalau kita bicara benefit in cash, itu kan berarti bukan natura, apalagi fasilitas. Karena dia bentuknya cash gitu ya. Dan kalau begitu, Mas Hamdan dan kawan pajak, pengaruh nggak sih sebelum PMK 66 sama setelah PMK 66? Jawabannya nggak mengaruh, Mas Hamdan. Jadi dari dulu juga menjadi objek pasal 21, kita tambahkan gitu ya, gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, ditambahkan dengan tunjangan kesehatan tadi. Gitu Mas Hamdan. Jadi ini nggak pengaruh. PMK 66 apalagi dia tidak masuk kategori fasilitas karena bentuknya tunai, gitu ya, uang. Ini yang harus dipahami oleh para kawan pajak. Pokoknya bentuknya uang, apapun namanya, pasti menjadi objek bagi pegawai atau taxable. Nah, untuk si pemberinya, karena ini sudah memotong pasal 21, Mas Hamdan, ya, pasti boleh menjadi beban atau biaya pengurang penghasilan bruto bagi si pemberi kerja. Itu Mas Hamdan. Jadi yang pertama ini sebetulnya tidak ada perubahan kebijakan terkait dengan PMK 66 karena bentuknya cash gitu ya, tunai. Itu Mas Hamdan. Taxable itu maksudnya apa Pak ya? Objek pajak, dan karena ini bentuknya uang kita bebas memilih Mas Hamdan. Artinya kita mau ikut asuransi mana itu silahkan karena bentuknya uang ya, tunjangan kesehatan tadi Mas Hamdan. Atau mungkin ngikutin apa yang ada di paket kerjasama dengan perusahaan seperti itu. Tapi pemberi kerja itu prinsipnya ada memberikan uang dan menjadi objek PPA pasal 21. Itu Mas Hamdan. Karena uang gampang Mas Hamdan dipotong. Karena lewatnya pemotongan ya Mas Hamdan kalau hubungan antara pemberi kerja dan pegawai. Itu hubungan industrial berarti Pak ya? Betul, kita nyebutnya ada yang bilang itu sebutnya ya tadi ya, bisa disebut bisnis to bisnis, atau ini sebutannya adalah mungkin antara pemberi kerja, employer dan employee gitu. Itu Mas Hamdan. Baik, lantas bagaimana dengan reimburse beserta ketentuan pajaknya? Nah, ini menarik Mas Hamdan. Kalau tadi kan dikasih uang dulu, gitu kan? Kemudian si pegawai itu tentunya bebas membelanjakan uang tunjangan tadi. Kalau ini kan enggak, si karyawan kebalik, malah nalangin dulu. Itu Mas Hamdan.
Dia nalangin, kemudian tentunya bebas sesuai dengan level jabatan kita di perusahaan gitu ya, berapa kuotanya yang diberikan, itu Mas Hamdan. Nah itu nanti silakan yang bersangkutan menunjukkan bukti-bukti gitu ya, dari pemeriksaan di rumah sakit atau mungkin di klinik, dan itu baru nanti minta penggantian ke perusahaan. Mungkin nanti ada juga yang kategorinya over limit Mas Hamdan gitu ya, tetapi berapa yang diganti oleh perusahaan, pertanyaannya adalah apakah itu menjadi objek pajak atau tidak, gitu ya. Boleh nggak ini kategorinya adalah tetap fasilitas? Kan ini sebetulnya perusahaan yang bayarin ke rumah sakit, seharusnya kan begitu Mas Hamdan, kalau direct langsung. Tapi ini karyawan dulu yang gantiin. Nah ternyata Mas Hamdan, ketentuan terkait dengan reimburse fasilitas kesehatan ini, itu kategorinya bukan fasilitas Mas Hamdan. Kok lucu ya? Bukan fasilitas ya. Tapi ini adalah benefit in cash. Kenapa? Karena yang diberikan kepada si karyawan itu uang tunai soalnya. Meskipun itu reimburse, penggantian. Itu Mas Hamdan. Nah, ini satu hal yang kadang kita pun Mas Hamdan sebagai pelaksana di lapangan, teman-teman tadi kawan pajak, kadang tidak memahami ketentuan reimburse khusus natura kenikmatan. Ternyata itu adalah benefit in cash. Tapi ada satu yang berbeda Mas Hamdan, kawan pajak. Kalau kita bicara PMK 66 Mas Hamdan, itu kan ada makan minum yang disediakan oleh pemberi kerja gitu ya, di tempat pemberi kerja, di tempat kerja. Untuk yang memang pekerjaannya tugasnya itu di luar kantor, ya Mas Hamdan ya, seperti bagian marketing gitu kan, kemudian dinas luar, itu kan bisa diganti kupon Mas Hamdan. Masih ingat gak ya? Tentunya kawan pajak ya. Nah kupon itu ternyata reimburse masuk kategori kupon. Tetapi itu khusus terkait dengan makan minum Mas Hamdan. Selain itu, reimburse kategorinya adalah benefit in cash. Nah, kalau benefit in cash berarti sebetulnya kawan pajak kita tidak membicarakan PMK 66. Artinya apa? Apapun yang diterima itu adalah objek pajak. Itu Mas Hamdan. Jadi kalau kita bicara PMK 66 itu sebetulnya isunya apakah ada pengecualian buat si penerima? Kan gitu Mas Hamdan. Iya, tapi kalau bentuknya uang, apapun namanya objek, nah itu masalah intinya. Apapun namanya, uang itu objek pajak pasal 21. Itu sih Mas Hamdan. Jadi kawan pajak tidak mungkin berharap gitu ya. Yang reimburse untuk fasilitas kesehatan itu bisa masuk ke pengecualian. Tidak akan bisa Mas Hamdan. Karena kategorinya adalah seperti tunjangan tadi, cuman yang terbalik. Kalau tunjangan dikasih uang di depan, kalau reimburse si pegawai nalangin dulu. Tapi buat si pemberi tetap jadi biaya ya Mas Hamdan ya, dan kawan pajak ya, itu yang perlu dicatat ya, gitu. Itu Mas Hamdan, menarik ya, ternyata banyak sekali hal-hal yang kadang kita tidak detail gitu Mas Hamdan. Menganggap reimburse itu ya fasilitas karena karyawan dianggap sebagai perantara, gitu kan? Tapi ternyata faktanya tidak. Itu Mas Hamdan. Baik, semoga ini menjadi bahan untuk menjawab rasa ingin tahu kawan pajak. Namun mungkin kawan pajak ingin tahu lebih dalam nih, ada nggak model lain premi asuransi dibayar pemberi kerja, ada yang beda nggak dengan yang sebelumnya? Nah, ini model yang ketiga Mas Hamdan, gitu ya. Model yang ketiga yang biasa kita temukan Mas Hamdan, itu kan pemberi kerja itu membayar premi tiap bulan gitu ya ke perusahaan asuransi.
Biasanya juga kadang-kadang tidak hanya asuransi kesehatan, Mas Hamdan, tapi ke asuransi kematian, kerja, karena itu terkait dengan BPJS, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ada perlakuan yang berbeda nggak terkait dengan premi asuransi ini, Mas Hamdan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada si karyawan? Sebetulnya secara prinsip tidak ada perubahan, Mas Hamdan, dengan ketentuan sebelum PMK 66. Contohnya apa? Dulu, sebelum PMK 66, kalau kita cek perhitungan pasal 21, Mas Hamdan, pasti yang menjadi penghasilan itu ya kita gaji, tunjangan, premi, asuransi, kecelakaan, kematian, kesehatan, Mas Hamdan. Jadi logikanya, Mas Hamdan, sebetulnya kenapa ini sama, tidak berubah dengan ketentuan yang lama, terkait dengan kesehatan, manajemen dan kecelakaan, kematian, itu kan pajak secara normatif atau secara teori dikenakan pajak pada saat karyawan itu kondisinya nyaman, Mas Hamdan. Jadi nggak mungkin dikenakan pajak pada saat yang bersangkutan itu mohon izin sakit atau kecelakaan karena mendapat penggantian asuransi kemudian dikenakan pajak. Kan nggak mungkin, Mas Hamdan, ya, orang sakit dapat penggantian dari asuransi dikenakan pajak. Nah, makanya pengenaan pajaknya bukan di belakang, Mas Hamdan, tapi di depan. Pada saat premi itu dibayar oleh pemberi kerja, itulah kemudian menjadi objek. Itu, Mas Hamdan. Dan yang perlu dipahami adalah memang tadi ya, konsepnya agak sedikit berbeda dengan iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja, Mas Hamdan. Nah, ya, ini kita sedikit melebar, tetapi masih ada konteksnya yang sama. Kalau pensiun, iuran pensiun dibayar oleh pemberi kerja, itu bukan objek kalau itu, Mas Hamdan. Kenapa? Karena nanti pajaknya di belakang. Pada saat karyawan atau pegawai itu selesai masa baktinya. Nah, selesai masa bakti, disitulah kemudian dia dikenakan pajak penghasilan. Tetapi ada batasan tidak kena pajak juga dan seperti biaya jabatan lah, kita nyebutnya biaya pensiun. Jadi disitulah kemudian muncul keadilan juga, Mas Hamdan, dan mengenakan pajak itu kondisi pada saat orang itu atau wajib pajak memang kondisinya kondisionalnya dimungkinkan untuk dikenakan pajak. Itu, Mas Hamdan. Jadi kesimpulannya premi asuransi kesehatan itu objek pajak buat karyawan, buat pemberinya jadi beban, Mas Hamdan. Kalau dulu opsional, Mas Hamdan, bedanya cuma ini aja, Mas Hamdan. Kalau dulu kan opsional, Mas Hamdan, ya. Kang Agus, boleh nggak saya koreksi fiskal saja deh? Daripada saya mau di premi itu motong pajak. Boleh. Berarti silakan dikoreksi fiskal kalau ketentuan yang lama, tapi buat karyawan itu bukan objek pajak. Kalau sekarang nggak bisa, Mas Hamdan. Di PMK 66, karena premi asuransi ini kategorinya fasilitas, ya berarti jadi beban, nggak ada opsi, buat penerimanya harus menjadi objek 21. Itu, Mas Hamdan. Pertanyaannya adalah, siapa yang menanggung pajaknya, Mas Hamdan? Karena lagi kondisi sakit gitu kan. Ya itu sebetulnya tadi Mas Hamdan sampaikan, itu kontraktual antara pemberi kerja dan pegawai. Harusnya siapa yang mengambil alih untuk melakukan kewajiban penyetoran pajaknya. Kurang lebih seperti itu, Mas Hamdan. Baik, kawan pajak. Kira-kira kawan pajak juga masih ingin mendalami lagi ini, Kang Agus. Gimana kalau siap. fasilitas kesehatan itu disediakan pemberi kerja? Nah, ini menarik ini ya. Jadi pemberi kerja ini memang dimungkinkan secara mandiri, Mas Hamdan, memberikan fasilitas kesehatan kepada karyawannya. Kita bahas satu-satu, Mas Hamdan.
Yang pertama adalah fasilitas kesehatan itu secara mandiri ada di pemberi kerja, disediakan. Gitu ya. Jadi perusahaan menyediakan ruang tempat, mengundang dokter gitu ya, biar supaya karyawan ini tidak perlu keluar kantor, Mas Hamdan, untuk periksa-periksa begitu ya. Nah, nanti kita akan diskusi bagaimana aspek perpajakannya, gitu ya. Yang kedua, Mas Hamdan, bisa jadi si perusahaan ini udah deh, daripada saya siapin di kantor, mending saya kerjasama, ya. Jadi langsung si pemberi kerja itu bikin B2B, bisnis to bisnis, dengan rumah sakit, dengan klinik, atau mungkin penyedia layanan kesehatan yang lain, gitu ya. Dan nanti rumah sakit itu akan menagih kepada pemberi kerja jika nanti ada pelayanan kepada pegawai. Jadi pegawai nggak capek-capek nalangin kayak tadi Mas Hendra, Mas Hamdan. Oh, tadi kan capek ya, dia ke rumah sakit bayarin dulu, gitu kan? Bagaimana kalau nggak perlu begitulah? Saya pengen benar-benar langsung ke rumah sakit dan di cover oleh kantor, gitu. Dan ini tidak melalui perusahaan asuransi, Mas Hamdan ya, beda lagi. Kalau tadi premi asuransi kan di cover oleh perusahaan asuransi nantinya, ya kan? Kemudian kalau tadi tunjangan asuransi juga sama, tunjangan kesehatan juga sama, gitu ya. Kalau ini memang perusahaan yang mengcover, gitu Mas Hamdan. Nggak pakai perusahaan asuransi pihak ketiga, tapi langsung dari pelayanan rumah sakit langsung kepada pemberi kerja. Jadi ada dua model Mas Hamdan terkait dengan penyediaan fasilitas kesehatan oleh pemberi kerja. Bisa mandiri, bisa B2B. Itu Mas Hamdan. Baik Kang Agus, gimana Kang Agus aspek pajak dari yang secara mandiri disediakan pemberi kerja? Nah, ini menarik gitu ya. Karena di kantor-kantor itu memang sekarang karena sifatnya pelayanan ya kepada pegawai agar supaya pegawai itu selalu sehat. Karena kan SDM ini penting Mas Hamdan ya. Dia menjadi motor penggerak semua organisasi. Kebayang nggak Mas Hamdan kalau misalkan karyawan ini nggak sehat gitu ya. Sedikit-sedikit izin, sedikit-sedikit cuti. Ini kan akan menjadi gangguan yang cukup memberikan dampak negatif ke perusahaan. Sekarang pertanyaan begini, Mas Hamdan. Ada dua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Pertama itu adalah fixed cost, Mas Hamdan. Fixed cost itu contohnya begini, kan Betul. Kemudian di situ ada tempat tidur, kemudian ada peralatan medisnya, gitu ya. Dokternya yang digaji, dibayar setiap bulan, itu juga ada biayanya yang sifatnya dipakai nggak dipakai. Kira-kira keluar nggak Mas Hamdan? Keluar dong, ya kan? Nggak mungkin, karena nggak ada yang berkunjung karyawannya. Kemudian nggak ada penyusutan, ya penyusutan tetap ada terus, jalan terus. Dokter dibayarnya tidak per datang, masih nggak per datang itu ya dibayar, pokoknya ada nggak ada karyawan periksa dibayar. Nah itu berarti ada joint benefit di situ Mas Hamdan. Ya pertanyaannya, Kang Agus, kalau kami ada, ini biar gampang saja Mas Hamdan ya, kalau ada 100 karyawan gitu ya, ternyata biaya operasional selama bulan itu, baik penyusutan ruangan, peralatan, bayar tadi dokter, katakanlah biar gampang, nilainya adalah 10 juta. Maka 10 juta itu, Mas Hamdan, diproporsionalkan ke 100 pegawai, Mas Hamdan. Tuh, caranya seperti itu, Mas Hamdan. Jadi kita proporsionalkan kepada 100 pegawai jumlahnya. Nah, berikutnya Mas Hamdan, kan ada obat.
ya, ada obat. Obat itu mau diproporsionalkan juga enggak? Enggak mungkin dong. Obat itu kan sifatnya individual ya, gitu. Nah, obat itu berarti bisa kategorinya adalah individual, Mas Hamdan, atau kita nyebutnya variable cost, gitu ya. Atau mungkin kita tidak nyetok obat, tetapi obatnya harus dibeli di luar nanti apa namanya kalau model reimburse jadi terutang pajak lagi nanti ya yang dianggapnya seperti cash benefit. Nah itu kalau misalkan memang obat ada di kantor sekalian Mas Hamdan, itu kategorinya adalah variable cost karena tidak semua orang menikmati obat yang sama. Nah disitulah Mas Hamdan, kemudian kita harus menghitungnya sedetail itu. Jadi ada fixed cost, ada variable cost, yang itu nanti diatribusikan, bahasanya diatribusikan ya, sesuai dengan karyawan yang memang variable cost itu sifatnya individual, sedangkan fixed cost itu sifatnya adalah joint benefit yang diproporsionalkan ke seluruh pegawai. Itu Mas Hamdan. Baru setelah itu kita bicara berapa yang menjadi objek pasal 21-nya. Itu Mas Hamdan terkait dengan fasilitas kesehatan ini memang cukup kompleks, tetapi nanti ada yang mendapat betul-betul bukan objek. Tapi tunggu dulu Mas Hamdan. Itu Mas Hamdan. Baik, dalam banget Pak. Pengupasannya ada biaya tetap, biaya variabel, serasa ya iya karena biayanya kan banyak ya, ada yang mau nggak dipakai ya ada, gitu kan. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Misalnya ada pertanyaan lagi ini Pak. Apakah semua fasilitas kesehatan dari pemberi kerja merupakan objek penghasilan? Sama. Kata kuncinya kadang persyaratannya itu diterima seluruh pegawai, itu Mas Hamdan. Tapi kan nggak mungkin Mas Hamdan ya, fasilitas kesehatan diterima oleh seluruh pegawai. Gimana caranya? Mau ada yang sehat, ada yang nggak sehat, gitu kan? Jadi nggak bisa dong pakai kriteria itu, gitu kan? Seluruh pegawainya berarti nggak menjadi syarat, gitu ya. Yang kedua, mau dikasih batasan angka, Mas Hamdan, kira-kira. Katakanlah 3 juta per bulan atau berapa? Nah itu tidak juga Mas Hamdan. Jadi ini tidak ada batasan nilai. Mau nilainya berapapun gitu ya. Kalau itu memang kategori objek ya objek Mas Hamdan. Gitu ya. Enggak seperti katakanlah Mas Hamdan terkait dengan bingkisan gitu ya. Bingkisan itu batasannya 3 juta per pegawai per tahun. Nah, itu bingkisan berarti. Tapi seperti saya pakai kacamata nih Mas Hamdan. Ya kan? Pertanyaannya, ini kalau saya mau minta ganti kacamata ke pemberi kerja, ini terkait kategori fasilitas pengobatan nggak Mas Hamdan? Kan saya pakai kacamata ini karena setiap hari di depan layar komputer, gitu kan? Gimana ini? Dan ini saya perlu penggantian kacamata. Kadang-kadang itu penggantian kacamata nggak di cover Mas Hamdan di fasilitas kesehatan. Jadi harus beli sendiri gitu ya. Tetapi yang di cover hanya obat tetes mata atau kita cek ke spesialis mata. Itu saja tuh pengobatan. Nah jawabannya Mas Hamdan, kalau ini dibelikan oleh perusahaan, berarti kan natura. Kalau natura, bisa nggak bukan objek? Bisa. Masuknya ke bingkisan yang diberikan di luar hari raya keagamaan. Yang batasnya 3 juta tadi Mas Hamdan. Tuh, itu bisa dimasukkan ke situ. Karena bingkisan kebetulan nggak ada batasan bentuknya apa, Mas Hamdan. Karena di PMK 66 itu antara lain dia memberikan apa namanya definisi bingkisan antara lain bahan makanan, bahan minuman, kemudian makanan itu sendiri, minuman itu sendiri. Karena antara lain berarti contoh.
Jadi bingkisan itu bisa bebas Mas Hamdan, yang penting bukan uang dan yang penting tentunya bukan fasilitas. Karena bingkisan itu bentuknya barang. Gitu ya Mas Hamdan ya. Nah kalau gitu apa dong Kang Agus ruang lingkup pengecualiannya? Nah, ruang lingkupnya ini dikaitkan dengan fasilitas kesehatan pengobatan itu diperoleh oleh pegawai, ya Mas Hamdan ya, harus pegawai yang terima Mas Hamdan, gitu. Ya kan nggak mungkin ya, yang sakit adalah keluarga inti. Ya tadi sebetulnya keluarga inti masukin aja ke asuransi, gitu kan? Karena kenapa? Kaitannya yang bukan objek itu selain pegawai, yang kedua dikaitkan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, Mas Hamdan. Jadi kalimatnya itu akibat karena kecelakaan kerja, gitu ya. Yang kedua akibat penyakit akibat kerja. Ini menarik nih, Mas Hamdan. Kalau yang pertama tadi terkait dengan kecelakaan kerja, kita coba kecelakaan kerja itu sebetulnya apakah memang kecelakaannya hanya di kantor atau karyawan waktu berangkat dari kantor Mas Hamdan itu kategorinya mohon izin. Kalau ternyata waktu di perjalanan dia keserempet kereta api, keserempet ke kereta api ya, terlalu gede ya. Keserempet motor lah ya, masa kereta api. Itu apakah kategori kecelakaan kerja? Jawabannya ya Mas Hamdan. Karena kerja itu dihitung dari kita berangkat kantor hingga pulang ke rumah. Bukan kondisi pada saat kita memang di kantor. Tuh, menarik Mas Hamdan ya. Jadi ruang lingkupnya jangan dipersempit. Ah, ini kan nggak di kantor kecelakaannya, nggak di pabrik. Berarti tidak dalam rangka penanganan ini dong. Bukan. Karena kecelakaan kerja itu dari berangkat hingga pulang ke rumah. Itu kita dijamin oleh pemerintah. Dalam artian ini masuk ruang lingkup kecelakaan kerja. Yang kedua penyakit akibat kerja Mas Hamdan. Wah ini menarik nih, penyakit akibat kerja. Mas Hamdan saya pakai kacamata ini. Ini kira-kira akibat kerja atau memang sebelumnya saya sudah pakai kacamata? Ini kan menarik Mas Hamdan. Karena kalau ini saya pakai kacamata, mohon izin, bawaan lahir, ya ini bahasa ekstrimnya begitu ya. Artinya ini adalah memang sebelum saya bekerja udah pakai kacamata. Maka itu kategorinya objek pajak Mas Hamdan. Karena bukan penyakit akibat kerja. Jadi kita bisa baca, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Nah, batasannya gimana nih Kang Agus? Apakah Kang Agus pakai kacamata ini ternyata minusnya tambah? Nah, ini minusnya tambah nih. Gitu kan? Dulu saya minusnya cuma setengah, sekarang jadi 1,5 misalkan. Ini kan akibat kerja ini, atau memang mohon izin, usia saya makin tua ya. ini yang memastikan di Perpres 7 tahun 2019 memang harus ada pemeriksaan atau rekomendasi dari dokter Mas Hamdan. Bahwasanya memang saya pakai kacamata ini akibat dari pekerjaan. Nah, kalau itu kemudian dipastikan akibat dari pekerjaan, maka perawatan dan pengobatan lanjutan pun itu menjadi bagian yang bukan objek pajak, Mas Hamdan. Itu Mas Hamdan. Jadi sebetulnya kecelakaan kerja itu sudah oke ya, kita udah tahu ruang lingkupnya, penyakit akibat kerja juga kita tahu ruang lingkupnya. Yang ketiga itu kalau ada kedaruratan penyelamatan jiwa. Nah ini memang kontekstualnya
agak kompleks ya, Mas Hamdan ya. Misalkan nih ada karyawan yang memang mengalami musibah gitu ya, dan sifatnya darurat ya. Harusnya kalau darurat itu kan terkait dengan kemanusiaan ya, Mas Hamdan ya. Masa sih ada karyawan yang kecelakaan, kemudian ini darurat untuk diselamatkan jiwanya, mau jadi objek, kira-kira masuk akal dan manusiawi nggak kan gitu, Mas Hamdan sebetulnya. Nah, tapi sekali lagi, nah kalau sampai itu ada perawatan, pengobatan yang sifatnya berkelanjutan, ya, akibat dari kerja atau kecelakaan itu semuanya di cover, Mas Hamdan. Makanya mohon izin Mas Hamdan dan saya kan kerjanya di pemberi kerja pemerintahan yang risikonya tidak tinggi terkait dengan kesehatan. Tapi ada loh Mas Hamdan, saudara-saudara kita itu ya risikonya tinggi. Gitu ya. Misalkan dia bagian pengecekan granat misalkan Mas Hamdan. Ya telinganya lama-lama sakit lah Mas Hamdan. Tugasnya adalah mengecek gitu ya. Senjata dan lain sebagainya gitu kan. Atau tugasnya adalah mencicipi minuman bersoda tinggi misalkan. Ya wajar diabetes dia. Oh tiap hari suruh nyucipin aja gitu ya. Nah itu kan berarti kategorinya memang itu terdampak karena resiko dia bekerja Mas Hamdan. Tapi kalau nanti kita juga bisa ngeles sih Mas Hamdan. Kenapa? Kang Agus, saya juga stres nih. Stres saya tinggi. Kenapa? Karena beban pekerjaan banyak. Karena PAP saya banyak. Kalau Mas Hamdan gitu ya. Itu bisa stres saya. Kalau misalkan ada pengobatan, bukan objek dong. Nah, misalkan begitu. Ya itu tadi, kata kuncinya, Perpres 7 tahun 2019, dan pembuktiannya ada di dokter. Kan nggak mungkin ya, otoritas pajak mau ngecek apakah ini benar nggak ya, akibat pekerjaan atau memang bawaan. Enggak, Mas Hamdan tuh memang dari dulu orangnya stresan. Gitu ya. Dikit-dikit stres, gitu. Bukan karena pekerjaan. Itu Mas Hamdan yang perlu dipahami buat penerima bukan objek. Kalau memenuhi syarat-syarat tadi, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, bagi pemberinya boleh jadi biaya, tetap jadi biaya. Loh, apa nggak enak Mas Hamdan? Terkait dengan yang ini ya, dua-duanya ya sebetulnya nggak enak ya, namanya sakit ya Mas Hamdan ya. Tapi ini salah satu fasilitas lah dari pemerintah agar supaya si karyawan tadi tidak dikenakan pajak. Karena sebelum-sebelumnya yang tadi kita diskusikan Mas Hamdan, semuanya objek pajak kan gitu kan? Ya kan tadi kan objek-objek semua itu. Mau premi asuransi kesehatan, tunjangan, reimburse, terus tadi disediakan pemberi kerja, itu semuanya objek. Hanya ini saja yang bukan objek Mas Hamdan. Itu Mas Hamdan yang kita ingin sampaikan seperti Mas Hamdan. Baik Kang Agus, menarik sekali penjelasannya, sangat detail, tapi kita tetap mau lanjut ini Kang Agus. Waduh, dengan pertanyaan satu lagi kali ya, satu lagi lah ya. Bagaimana ruang lingkup perawatan atau pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja? Nah, ini tadi di poin D ya tadi ya, terkait dengan perawatan pengobatan lanjutan. Kalau yang tadi saat ada musibah, sebenarnya clear ya Mas Hamdan ya. Sekarang itu perdebatan kita ini ada pengeluaran perusahaan setiap bulan nih Mas Hamdan, gitu ya. Nah, kata kuncinya Mas Hamdan, imbalan kerja yang tadi kita diskusikan dikecualikan dari objek pajak itu tadi ya, pengeluaran untuk membiayai layanan kesehatan, gitu ya, dari rumah sakit, gitu ya, dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, atau perawatan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari penyakit yang ditanggung terlebih dahulu oleh pegawai. Itu Mas Hamdan. Jadi kata kuncinya Mas Hamdan tadi sudah kita pastikan dalam menentukan kondisi penyakit akibat kerja, tadi kita mengacu ke Perpres 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja.
Kalau mau kita bahas lebih detail Mas Hamdan, itu jenis-jenis penyakitnya luar biasa banyak sekali, gitu ya. Mas Hamdan, kalau kita bacakan di Perpres 7 tahun 2019, penyakit-penyakit yang memang akibat kerja itu penyakit yang disebabkan karena faktor kimia. Waduh. Penyakit yang disebabkan karena jadi kan banyak sekali ya bahan-bahan kimia yang berbahaya buat kondisi tubuh kita. Yang tadi kimia, yang kedua adalah faktor fisika. Kebisingan, kemudian tulang mungkin, kemudian getaran, Mas Hamdan, faktor fisika itu yang lebih tahu tentunya dokter medis lah, Mas Hamdan. Tadi kimia, fisika, apalagi Mas Hamdan, waktu kita belajar menengah atas. Biologi. Karena faktor biologi. Betul. Faktor biologi dan penyakit infeksi atau parasit. Virus gitu ya, hepatitis misalkan. Kemudian terkait dengan imunitas. Itu Mas Hamdan, itu juga bisa kategori yang bukan objek pajak karena ini akibat dari pekerjaan tadi. Kemudian penyakit berdasarkan sistem target organ gitu. Aduh banyak Mas Hamdan. Kalau kita bacakan kayaknya nggak selesai tuh acara kita. Bisa karena saluran pernapasan gitu ya, terkait dengan organ tadi gitu ya. Kemudian bisa penyakit kulit, bisa gangguan otot dan kerangka dan lain sebagainya Mas Hamdan. Tapi yang penting Bapak Ibu kawan pajak pastikan ini memang ada rekomendasi dari tim medis. Gitu ya. Memang kategorinya ini adalah akibat dari pekerjaan. Itu Mas Hamdan. Jadi nanti pengobatan yang berkelanjutan itu tidak akan dipotong pajak Mas Hamdan. Tuh enak kan? Bukan enak ya, dalam artian adalah memang ini salah satu fasilitas gitu ya. Karena nggak mungkin ada orang yang pengen sakit Mas Hamdan sebetulnya. Gitu ya. Tetapi kan ini bisa meringankan ya, gitu. Dan mohon izin Mas Hamdan, saya tutup. Di sini juga ada gangguan mental dan perilaku Mas Hamdan. Jadi kalau ada pegawai yang stres gitu ya, itu juga masuk kategori yang nanti bisa menjadi bukan objek. Dan informasi dari istri saya Mas Hamdan yang kebetulan medis, penanganan gangguan mental dan perilaku itu obatnya mahal-mahal Mas Hamdan. Luar biasa. Dibandingkan malah obat-obat yang sifatnya fisik ya. Ini karena mental perilaku biasanya obatnya lebih mahal. Itu Mas Hamdan yang bisa kita diskusikan sore hari ini terkait dengan sehat itu penting dan SDM itu apalagi menjadi kunci pergerakan dari organisasi. Itu Mas Hamdan. Baik Kak Agus, penjelasannya sangat detail sekali. Mungkin ada pesan terakhir untuk para wajib pajak terkait apa yang sudah kita bahas pada sore hari ini. Mungkin resume ya, atau pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan. Baik, Mas Hamdan. Ini kita resume ya, kita bungkus ya Mas Hamdan ya, terkait dengan fasilitas kesehatan. Prinsipnya dulu Mas Hamdan ya, semua objek pajak. Gitu ya. Kecuali yang memang diatur di dalam Perpres 7 2019. Penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, kedaruratan keselamatan jiwa, dan pengobatan perawatan lanjutan. Tidak ada batasan nilai, Mas Hamdan ya. Jadi artinya berapapun menjadi objek. Tapi kalau masuk yang tadi kita sebutkan, maka itu tidak dikenakan pajak. Terkait dengan barang-barang seperti ini, untuk fasilitas kesehatan bisa masuk ke bingkisan. Itu Mas Hamdan. Cuma dibatasi maksimal per pegawai 3 juta per tahun. Itu Mas Hamdan. Moga-moga bisa membantu tetap sehat semua pegawai dan sikapi PMK 66 dengan bijak. Itu aja Mas Hamdan. Terima kasih.
Terima kasih Kang Agus sudah sharing di sore hari ini dengan informasi yang mudah-mudahan memberi manfaat pada para kawan pajak. Kemudian kami sampaikan jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan kanal-kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak baik di kantor pusat yaitu di Ditjen Pajak RI atau di Kanwil DJP Banten, kemudian Pajak Serang Barat, kemudian acara YouTube selanjutnya ada pada hari Kamis mendatang pada 14 September 2023 pukul 16.00 WIB bertajuk Ragam Pajak Ownership Program bagi Pegawai dengan host menarik dari ini kayaknya nih. KPP Pratama Serpong dan Kanwil DJP Banten. Ada pesawat di Kepulauan Seribu, pajak kuat Indonesia maju. Cakep, oke Mas Hamdan, terima kasih. Kita akhiri kayaknya Mas Hamdan ya. Ketemu lagi di seri berikutnya dengan teman-teman dari KPP Pratama di wilayah kerja Kanwil DJP Banten. Mas Hamdan, terima kasih. Kita akhiri ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Mas Hamdan ya. Siap.